Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin. Wassalatullahi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala safwati khalqih wa khatimi anbiya'i wa rusulih sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatullahi wa maghfiratuhu littabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Jami Baitul Mukminin yang semoga semuanya kita dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga hari ini sampai dengan saat ini kita masih terus dapat menikmati segala macam bentuk keimanan dan ketakwaan hasil dari iman dan takwa kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diketahui bahwasanya alhamdulillah dalam kajian subuh di pagi hari ini saya mengambil temanya apa ya? Lupa saya. Temanya itu tauhidkan ya, tunaikan hak dari Rabbmu, sandarkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam prolog yang saya sampaikan sebelum kita masuk tema. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan gini, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Nah ini Allah perintahkan kepada kita, dan berbekallah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kenapa hal ini Allah Subhanahu wa taala begitu menekankan kepada kita untuk berbekal takwa kepada Allah? Karena dalam salah satu kitab Samirul Mu'minin disampaikan oleh pengarang seperti ini. At-taqwa bi anna taqwa hiya al-wasilatul uzma linaili mardatillahi ta'ala wal fawzu bisa'adatid dunya wa karamatil akhirah. Nih, ini konsep, Pak, konsep dari ketakwaan itu. Jadi saling berkaitan. Kenapa kita sebagai hamba Allah senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam bentuk firman-Nya, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memesankan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti takwa itu begitu penting, Pak. Ternyata ketakwaan itu bi anna taqwa
hiya al-wasilatul uzma linaili mardatillahi ta'ala. Ini kita buat konsep dulu, kita pahami ini. Kenapa kita perlu bertakwa kepada Allah? Karena takwa itu adalah salah satu sarana yang sangat penting untuk apa? Linaili mardatillahi ta'ala, untuk dapat menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat lain di surat Al-Bayyinah ayat terakhir ya, Allah sampaikan kan di situ kan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi tujuan akhir dari seorang mukmin yang senantiasa beramal soleh, radhiyallahu anhum, Allah akan ridho kepada mereka semuanya, wa radu an, dan mereka juga akan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab takwa, Pak. Jadi betul sekali. Takwa itu adalah untuk sebagai sarana, sebagai cara menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah ridha, maka jannati 'adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Itu balasannya bagi seorang mukmin akan disiapkan, disediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan Allah ridho untuk menempatkan kita dalam surga, dan mereka juga ridho. Kita juga ridho atas ketetapan Allah. Jadi salah satu cara jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara takwa. Apa takwa? Dalam salah satu pengertian takwa, al-imtitsalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Itu sebenarnya sangat simpel sekali. Takwa yang begitu penting yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai hambanya, sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dan yang kedua, takwa itu sebagai apa? Wal fauzu bisa'adatid dunya wa karamatil akhirah. Masya Allah. Nih, janji Allah nih. Dan juga takwa itu sebagai sarana, alat untuk apa? Untuk menuju kebahagiaan, memperoleh kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Coba. Apalagi yang diharapkan oleh seorang hamba Allah selain bahagia dunia, mulia di akhirat. Apalagi? Karena udah sempurnanya seseorang manusia ketika Allah telah menjamin bagi dirinya bahagia di dunia, mulia di akhirat. Tuh. Ini saya ulangi nih. Jadi bahasa kitabnya itu bi anna taqwa hiyal wasilatul uzma linaili mardatillahi ta'ala wal fawzu bi sa'adatid dunya wa karamatil akhirah. Nih, kalimat ini jadikan status di WA. Jangan status di WA-nya itu nge-share makanan mulu. Baginya mah kagak. Makan ini. Sedang healing di sini. Nah, biar orang lain tahu tuh kerjaan kita hari ini lagi ngapain. Sekali-kali WA-nya itu, statusnya itu status untuk mengajak kepada kebaikan,
Ya. Nah, begitu pentingnya takwa ini, maka janji Allah tadi salah satu bentuk sarana untuk apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Takwa. Dan apa takwa itu? Tadi simpel banget. Apa yang Allah perintahkan, jalanin. Apa yang Allah larang, tinggalin. Kan gampang ya? Kira-kira sebegitu gampangnya, mudahnya makna dari takwa, mudah juga nggak kita kerja itu? Dan simpel banget. Yang Allah perintahkan, kerjain. Yang Allah larang, tinggalin. Tapi ada sebagian kita dibalik. Yang Allah perintahin kita tinggalin, yang Allah larang kita jalanin. Yang enak kan begitu emang ya. Yang dilarang dikerjain. Giliran yang diperintahin ditinggalin. Nah itu. Nah, kenapa ini menjadi prolog saya pada pagi hari ini? Dikarenakan dengan begitu pentingnya takwa ini, maka kita harus dapat menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang harus kita sandarkan ibadah kita kepada Allah agar takwa itu benar-benar berfungsi sebagai apa? Linaili mardatillahi ta'ala wal fauzu bi sa'atid dunya wa karamatil akhirah. Tuh intinya kita ngaji nih. Jangan yang sudah kita kerjakan dengan begitu sulitnya ketakwaan kita kepada Allah, ternyata semua amalan-amalan takwa kita enggak diterima oleh Allah. Ternyata kosong. Makanya tema hari ini, tunaikan hak Rabbmu dan sandarkan ibadahmu hanya kepada Allah. Tujuannya apa? Agar semua yang kita lakukan ibadah kita benar-benar menjadi bekal kita nanti di akhirat dan benar-benar diterima sebagai ibadah kita kepada Allah. Nah itu. Ini sangat penting, Pak. Jangan sampai ada satu hadis Nabi kan, 3 golongan kerjaannya dicakap banget tuh. Seorang alim terkenal di dunia, tapi ternyata masuk neraka. Yang kedua, seorang qari, orang yang senantiasa membaca Quran, ternyata dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka. Yang ketiga, orang yang dermawan, ahli sedekah, masuk neraka juga, Pak. Padahal di dunia dia terkenal sebagai orang yang senantiasa bersedekah, orang yang alim, mengerti agama, orang yang senantiasa baca Quran. 3 golongan ini dilemparkan oleh malaikat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai seperti ini. Makanya ini kaitannya saya bahas ini agar kita mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah, agar apa? Apa yang kita lakukan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman seperti ini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, diperintah Allah nih. U'budu rabbakum. Tunduk patuhlah kamu kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan juga Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, untuk apa kita tunduk kepada Allah? Agar kamu masuk ke dalam
golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintah Allah nih. Lihatin. Allah banyak mengingatkan kepada kita untuk tunduk patuh ibadah kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Dan takwa itu tadi kita di atas sudah saya jelaskan. Tujuan hidup kita itu mendapatkan ridho Allah, bahagia di dunia, mulia di akhirat. Nah kemudian kita disuruh tunduk patuh kepada Allah, ibadah kepada Allah agar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini saya baca kitab Minhajul Muslim fi Tauhidil Ibadah, babnya Al-Fasus Salih Asyar. Jadi bab yang ke-13 yaitu tentang tauhidkan ibadah, artinya menyandarkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu hadisnya fi qawlihi, yang disampaikan oleh Rasulullah li Mu'adz bin Jabalin, kepada sahabat beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu ila Yaman, ketika Mu'adz bin Jabal akan diutus oleh Rasulullah, dijadikan oleh Rasulullah sebagai utusan untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nah ini, jadi yang pertama kali diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yaman adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Dipesan, Pak. Jadi pesan, kalau sekarang presiden lah, pesan seorang pimpinan tertinggi kepada calon gubernurnya atau kepada gubernurnya untuk berdakwah di Yaman, itu pesannya apa kata Nabi? Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullahu ta'ala. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Hai Mu'adz, kata Nabi nih, jadikanlah yang pertama kali atau yang paling utama, apa yang akan kamu dakwahkan nanti ke negeri Yaman adalah bertauhid atau tauhidkanlah tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang diucapkan atau yang menjadi tujuan dakwahnya yang pertama itu adalah yang harus disampaikan, tauhidkanlah ibadah kamu. Sampaikan tuh kepada umat. Ini penting banget, Pak. Untuk menyandarkan ibadah kita hanya kepada Allah. Sehingga menjadi pesan yang paling utama dari Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika pertama kali mau ke negeri Yaman. Wa fi qawlihi aidan, dan juga disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz, apa? Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada seorang hamba? Apa yang menjadi haknya Allah kepada seorang hamba, manusia? Jadi Allah itu punya hak terhadap kita, Pak. Jangan kita mulu yang nuntut haknya kepada Allah. Allah punya hak kepada kita, kepada seorang hamba. Apa haknya Allah? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah kepada kita, Pak, adalah apa? Adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, tidak menduakannya. Atas apa? Atas segala sesuatu, perbuatan kita, amalan kita, ibadah kita,
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sandarkan semuanya, niatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah masuk dah nih. Jadi ibadah kita, amalan kita, Pak, perbuatan kita, sandarkan semuanya kepada Allah. Bukan hanya yang secara kasat mata terlihat ibadah itu adalah merupakan wujud manifestasi dari penghambaan kita langsung kepada Allah. Bisa juga adalah ketika terlihat secara nyata amalan itu adalah amalan dunia, tapi bisa menjadi amalan akhirat. Saya contohkan seperti ini, Pak. Bu, kita nyari duit, nyari rezeki, kerja siang malam, pagi sore, berangkat pagi, habis subuh, nggak pakai wirid lagi, takut telat. Nah, misalnya gitu kan. Kita kan lebih takut sama bos kita, lebih takut sama absen fingerprint. Ntar kalau telat dipotong, kalau telat ini dimarahin. Ya, daripada sunnah Nabi kita tinggalin, misalnya gitu. Tapi kita lebih takut kepada aturan manusia. Kita kerjain tuh setiap hari, kan tujuannya apa? Untuk mencukupi kebutuhan dunia, betul? Makan kita, ya kan, pakaian kita, sandang kita, pangan, papan dan segala macam untuk suami kita, untuk istri kita, anak-anak kita. Nah, kemudian itu secara kasat mata kan urusan dunia, tapi bisa menjadi apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore menjadi akhirat. Apa yang kita hasilkan itu dari hasil yang kita cari, keluarkan 2,5% untuk di jalan Allah, maka yang 97,5% akan menjadi amalan akhirat. Misal 1 bulan kita mendapatkan 5 juta rupiah, keluarkan 2,5% dari 5 juta rupiah, 125.000, atau berapa kalau 5 kali 2,5%? Banyak apa sedikit? 2,5% itu banyak atau sedikit? Dikit banyak banget. Sisanya 97,5%, Pak. 2,5% kita keluarkan di jalan Allah, kita bantu yatim, kita bantu musola, kita bantu masjid. 2,5% dari penghasilan kita, misalnya 1 juta 1 minggu, keluarkan dalam 1 juta itu 225.000. 1 juta 25.000 cuman. Yang 975.000 masih kita pegang tuh untuk makan, pakan segala macamnya. Tapi dengan sebab kita keluarkan 25.000 dari hasil 1 juta, maka yang 975.000 itu menjadi amalan ibadah kita, amalan akhirat. Tuh. Jadi enggak semuanya amalan dunia itu tetap menjadi amalan dunia, bisa menjadi amalan akhirat ketika kita bisa apa? Mengeluarkan dari 100% itu untuk amalan akhirat, maka 97,5% menjadi amalan akhirat semua. Wa fi qaulihi li Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ya Ibnu Abbas, kata Nabi, jika engkau butuh Allah, maka minta sama Allah. Jika engkau butuh sesuatu, maka minta sama Allah. Jika engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Lihatin, Pak, dalam banget nih, dalam banget. Kalau kita
butuh sesuatu, ngadu sama orang, ngadu sama media sosial, lagi galau nih, nah gitu tuh, lagi bete nih, anak susah banget diatur, di status, puluhan orang melihat, ratusan orang melihat, namun gak ada yang bantuin, kita cuman galau aja galau, ngadu aja ngadu di media sosial, bantuin mah kagak. Nah, pesan Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas, jika engkau butuh pertolongan, minta sama Allah. Jika engkau butuh sesuatu, minta sama Allah. Tuh. Ini yang udah banyak enggak kita kerjain, Bu, Pak. Kenapa? Kita sudah banyak yang tidak yakin kepada Allah. Kita udah begitu banyak yang sudah tidak yakin dengan doa kita kepada Allah. Udah nggak yakin kita, Pak, Bu, atas doa kita sendiri gitu. Udah nggak yakin. Ini yang bahaya. Kalau kita sudah tidak yakin atas doa, pengharapan kita kepada Allah, selesai hidup kita. Coba mau ngapain lagi kalau kita nggak mau berdoa? Habis sholat bangun nggak pada doa, nggak mau doa, nggak mau ini, udah langsung aja. Lihat, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Masya Allah, itu konsepnya tuh. Yang terakhir, ini sampai 5:30 aja, Bu, ya, karena saya jam 6 harus berangkat lagi ke Jakarta Barat, agak jauh sedikit. Di sana ditunggu sekitar jam 7-an. Mohon izin ya nanti. Wa fi qawlihi, ini stressingnya nih, tema kita hari ini. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, apa yang disampaikan, akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Ini sering kita dengar. Tapi sebelum masuk dalam hadis ini, ada pendahuluannya juga nih, dalam kitab ini. Jadi nggak langsung kemari. Tadi takwa itu apa, tujuan itu takwa itu apa, tujuan ibadah kita itu apa. Kemudian takwa itu begitu penting di dalam dakwah seorang manusia. Yang pertama kali adalah apa? Untuk mentauhidkan ibadah. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan kepada sahabatnya apa yang disampaikan, jika engkau minta sesuatu maka minta sama Allah. Jika engkau butuh sesuatu, minta sama Allah. Jika engkau butuh pertolongan, minta pertolongan itu sama Allah. Dan dalam hadis ditutup dengan hadis, akhafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Kata Nabi, aku sangat khawatir kepada umatku, ya umatku nanti itu melakukan syirik kecil. Kalau syirik, Pak, asyirku itu, syirik itu udah nggak ada balasannya kecuali neraka. Syirik itu amalan yang tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Menyekutukan Allah, beribadah kepada bukan selain Allah, tunduk patuh bukan kepada Allah, itu syirik. Dia udah nggak percaya lagi kepada Allah, dia tidak menyembah Allah, dia tidak tunduk patuh kepada Allah, itu syirik. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nanti umatku banyak yang akan melakukan syirik asghar, asyirkul asghar, syirik kecil. Sahabat langsung geger, Pak. Qalu, sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Karena saking takutnya gitu. Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil itu ya Rasul? Karena udah tahu syirik itu balasannya adalah neraka. Tidak terimanya ibadah kita kepada Allah. Dan ini nanti dikerjakan oleh banyak umatku, kata Nabi, syirik kecil itu. Nanya sahabat, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah.
Syirik kecil yang dilakukan oleh para umatmu itu apa ya Nabi? Di antaranya kata Nabi, syirkul asghar itu adalah qala ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riya. Ar-riya dengan ro'a, riya. Ibadahnya, perbuatannya pengen dilihat sama orang, pengen dinilai sama orang. Kebaikan yang dilakukannya ingin dilihat sama orang, dinilai sama orang. Seneng banget dia kalau ada orang lain yang ngomentarin ibadah dia. Rajin banget dia bayangnya, sholatnya, ngajinya. Jadi semua yang dilakukan itu diniatkan bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nih. Ini masuk syirik kecil, ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, ketika masuk dalam yaumul hisab, di hari kiamat, di hari Allah akan memberikan balasan dari setiap apa yang dilakukan manusia di dunia. Di hari ketika Allah akan mulai menghitung-hitung, dan kita akan menerima catatan-catatan amalan kebaikan perbuatan kita, baik itu buruk atau baik itu nanti yang dilakukan di dunia itu kebaikan atau keburukan. Di hari kiamat itu nanti di yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman seperti ini, Pak. Allah akan berfirman kepada kita semua nanti di yaumul hisab, di hari kiamat, seperti ini. Apa kata Allah? Idza jazan nasa bi a'malihim. Ketika nanti datang waktunya, manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Berarti yaumul hisab. Apa yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Masya Allah. Fanzuru hal tajiduna indahum min jazain. Allah akan berkata, berfirman seperti ini nanti ketika di saat kita akan mendapatkan balasan dari perbuatan kita nanti di akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia itu akan diberikan balasannya di akhirat. Dan ketika Allah akan memberikan balasannya di akhirat itu, di waktu itu Allah berfirman seperti ini. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Hai manusia, datanginlah, pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu jadikan riyaknya kamu selama kamu lakukan ibadah kamu di dunia. Kamu datengin tuh orang yang kamu harapkan nilainya dulu di dunia. Kamu datengin tuh orang yang ibadah kamu riakkan gara-gara dia. Kamu datengin tuh orang ketika kamu di dunia, ibadah kamu, perbuatan kamu, sedekah kamu akan dinilai oleh dirinya. Datengin kata Allah. Fanzuru hal tajiduna indahum min jaza. Lihat tuh apakah orang tersebut, apakah mereka dapat memberikan pahala kepada kamu di hari ini. Masya Allah. Diusir kita, Pak. Ketika datang di hari pembalasan nanti, orang-orang yang hidup riya, orang yang ibadahnya disandarkan karena manusia, orang yang tampilannya itu diniatkan ingin mendapatkan nilai dari manusia, orang yang sedekahnya diniatkan karena ingin dinilai oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, diusir oleh Allah. Kamu pergi, kamu datengin orang yang selama di dunia itu kamu ingin nilai dari dianya, kamu ingin mendapatkan balasan dari dia, kamu minta pahala kepada dia. Boro-boro kita bisa ngasih pahala di sana. Tahu boro-boro, bahasa Betawi itu, boro-boro. Kagak bakalan bisa. Jangankan ngasih pahala, Pak, yang ada aja bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
pahala kita nanti bisa diambil. Kalau tidak salah bulan lalu pernah saya bahas di sini ya. Orang yang zolim kepada manusia, selama dia tidak minta maaf kepada manusia yang pernah dizoliminya, yang disakitinya, maka pahalanya akan diambil oleh Allah, diberikan pahala itu kepada orang yang pernah disakitinya. Tuh. Makanya hati-hati. Ibadah kita udahlah. Tuh. Ini hadis ini berat banget ini. Saya sampaikan. Udahlah. Salat kita niatkan kepada Allah. Sandarkan semuanya, niatkan semuanya. Apa yang kita lakukan, mau yang kita lakukan urusan dunia, mau yang kita lakukan urusan akhirat, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita disuruh cari, tuh minta pahala sama dia. Tuh minta pahala sama mereka. Yang kamu selama hidup di dunia, kamu sandarkan ibadah kamu, sandarkan sedekah kamu sandarkan amalan kamu untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang di dunia kamu harapkan itu. Masya Allah. Kalau udah begitu, udah nggak ada manfaatnya, kosong. Allah nggak mau ngasih pahala udah kepada orang-orang yang ria, kosong ibadah kita, kosong pahala sholat kita, kosong pahala umroh kita, kosong pahala haji kita, kosong pahala sedekah kita. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan ternyata bukan disandarkan kepada Allah, bukan diniatkan karena Allah, tapi diniatkan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan nilai dari manusia. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini, ibadah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ila azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin